Pernah menikah 12 kali itu. Itu berlebihan ya. Jadi handserinya. Berlebihan ya Pak? Itu berlebihan. Yang aslinya saya 6 kali nikah. Tapi memang saya juga suka kalau ada temen nanya berapa kali nikah 12 kali. Tapi aslinya 6 kali. Cuman itu mah saya bercanda supaya saya sama teman-teman saya laku gitu. Bobodoan gitu. Ini tiba-tiba dia 12 kali. Astagfirullah. Harusnya kan tanya dulu ke saya yang sebenarnya, langsung ke saya. Jadi saya bisa memaparkan yang satu nomor, yang pertama orang mana, yang kedua orang mana, kan gitu. 12 kali dalam kondisi atau dibully deui atau kan yang jadi sasaran saya. Baik Pak Anwar, terima kasih penjelasan. Dari pengakuan kakak tirinya Nizam, ternyata pelakunya adalah ayah kandung Nizam sendiri, teman-teman. Apakah itu benar, teman-teman? Masa ayah kandungnya sendiri tega mengandung Nizam sampai meninggal, teman-teman? Menurut kalian gimana, teman-teman? Terungkap, belakangan ini bukan hanya nama Nizam yang ramai diperbincangkan. Justru satu sosok lain yang mendadak menjadi pusat rasa penasaran publik. Sosok yang selama ini jarang disebut, tapi kini namanya terus muncul di kolom pencarian. Kakak angkat Nizam. Siapa sebenarnya dia? Mengapa wajah dan identitasnya begitu dicari? Dan kenapa namanya ikut terseret dalam pusaran kasus yang semakin hari terasa makin rumit? Di TikTok, di YouTube, bahkan di mesin pencarian, pertanyaannya hampir sama. Siapa kakak angkat Nizam? Seperti apa orangnya? Benarkah ada peran tertentu dalam dinamika keluarga itu? Pertanyaan-pertanyaan ini bergerak cepat, membentuk rasa ingin tahu yang besar. Seolah ada bagian cerita yang belum lengkap, dan publik merasa sosok ini adalah potongan yang hilang. Sebelum kita melangkah lebih jauh, pastikan kamu sudah subscribe dan aktifkan notifikasi. Karena setiap perkembangan kasus ini terus berubah dan tidak sedikit informasi yang beredar tanpa penjelasan utuh. Di channel ini, kita mencoba melihat dengan lebih tenang, menyusun potongan informasi satu persatu agar tidak terbawa arus yang terlalu liar. Dan mungkin, dari semua yang terjadi, ada satu pelajaran yang bisa kita ambil. Keluarga bukan hanya tentang siapa tinggal serumah dengan siapa, tapi tentang bagaimana perhatian dan tanggung jawab dijalankan setiap hari. Konflik kecil yang dibiarkan tumbuh bisa berubah menjadi jurang yang dalam. Kadang yang terlihat sepele justru menyimpan dampak besar di kemudian hari. Karena itu, menjaga komunikasi dan kepedulian dalam keluarga bukan pilihan, melainkan kebutuhan. Guys, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa ya, itu dia dari beberapa info ya terkait Nizam. Nah, ini ada info lebih lanjut guys terkait infonya kematian Nizam ya. Saat diintegrasi ya, Ibu tiri Nizam mengakui kondisi Nizam semakin memburuk dan dibawa ke rumah sakit gitu guys. Nah, ini kira-kira infonya seperti apa ya. Buat kalian baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kevin supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya guys ya. Yuk kita langsung lihat bareng-bareng infonya seperti apa, kita rasain bareng-bareng guys ya. Jadi tinggal yang hubungin ya itu tanggal berarti besok harinya ya, hari Kamis ya. Nah hari kondisi Nizam gimana Bu hari Kamis itu? Semakin memburuk gitu, semakin ngedrop gitu, makanya suruh Kamis pagi itu jam 8 bawa ke rumah sakit. Nah sebelum dibawa ke rumah sakit itu saya pertengkaran hebat juga sama Pak Anwar itu. Waduh, Nizam, anak tersayang, kita akan berjuang agar keadilan benar-benar datang dan kita Jumat akan ke LPSK. Saya yakin ini tersangkanya nggak cuma satu. Anakku tersayang, kita akan berjuang. Tuh, Rike Dea Pitaloka, saya yakin ini tersangkanya nggak cuma satu, katanya keadilan Nizam guys. Berjuang agar keadilan benar-benar datang, dan menurut aku Nizam itu justru ingin memperjuangkan ibunya. Jadi insya Allah jangan berkecil hati. Waduh guys ya. Ternyata setahun yang lalu Ibu Tiri ini sudah pernah dilaporkan oleh Anwar Satibi alias suaminya si Ibu Tiri tadi atau bapaknya adik yang meninggal ini, Anwar Satibi, ke Polres Sukabumi. Sama laporannya ternyata ada korban yang meninggal, Ibu Tiri ini tadi. Tapi karena si Ibu Tiri ini mungkin playing victim ya, pinter sekali, jago sekali memainkan sandiwara, mohon ampun dan bertaubat katanya, mau memperbaiki segala macam. Akhirnya si suami ini luluh
kemudian mencabut laporannya. Tapi keputusan untuk memaafkan sang istri tersebut atau mencabut perkara itu ternyata bukan keputusan yang tepat. Bagaimanapun tindakan, kita semua layak untuk, apalagi itu dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak. Waduh, benar ya. Ibu tiri dari Nizam Syafeh, berinisial TR atau Teni Ridashi, telah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus yang berujung pada kematian anak tirinya yang berusia 12 tahun di Sukabumi. Pihak kepolisian menetapkan TR sebagai tersangka karena dugaan kekerasan fisik dan psikis yang diduga sudah berlangsung sejak 2023. Dan penyelidikan menunjukkan adanya luka-luka serius pada tubuh korban sebelum meninggal dunia. Fakta terbaru mengungkap bahwa TR bukan hanya warga biasa, tetapi juga aparatur sipil negara ASN dengan status PPPK di lingkungan Kementerian Agama, bertugas sebagai penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Kalibunder, Kabupaten Sukabumi. Karena statusnya kini jadi tersangka, TR terancam dipecat dari jabatannya sebagai ASN PPPK setelah proses hukum dan administrasi kepegawaian berjalan mengikuti ketentuan. Proses hukum kasus ini masih terus bergulir dan publik menunggu perkembangan selanjutnya atas tragedi yang mengundang perhatian. Kalau di atas 2 tahun ya hukuman berat, kalau terbukti bisa jadi pemberhentian. Ya, kalau penyuluh yang bersangkutan adalah melaksanakan tugas-tugas jabatan fungsional. Beliau melaksanakan penyuluhan agama Islam di tengah-tengah masyarakat. Seorang pria Parubaya Ternyata pernah viral guys, serius menikah 28 kali. Waduh. Di Sukabumi, Jawa Barat ini viral di media sosial lantaran telah menikah sebanyak 28 kali. Ya, ia kerap menikah, kemudian cerai dan menikah kembali hingga 28 kali. Isep Dadang Rukmana, 55 tahun, warga Tuh Haji Isep ya, menikah hingga wow. Kampung Pasir Pulus, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi. Apakah ini orang yang sama guys tuh? Ini hidup berdampingan bersama kedua istrinya. Ini terlihat saat dirinya merayakan ulang tahun, kedua istrinya memberikan selamat dengan cara dicium. Waduh. Nikah cerai tak cerai, dikarenakan saya itu sering disakiti dengan perselingkuhan dengan oknum-oknum para pejabat. Nah, makanya saya diceraikan, langsung nikah lagi gitu. Oh, itu alasan kenapa dia menikah 28 kali, karena dia sering disakiti gitu guys ya. Makanya sekarang istrinya 2 gitu biar nggak disakiti gitu. Mirsa resmi jadi tersangka, Ibu tadi beberkan Anwar Satibi ikut mengan ya Nizam badannya tuh. Saya cerai dengan Mamah Nizam. Mamah Nizam itu, mamahnya Raja itu tidak pernah ngurus. Ayah Nizam membantah apa yang ditudingkan oleh Lisna, sang ibu kandung Nizam. Dan dia pun menyatakan bahwa tidak benar kalau Nizam pernah diurus oleh sang ibu. Justru yang mengurus pada saat itu adalah sang nenek daripada Nizam, sebelum akhirnya Nizam diserahkan kepada ayah Nizam dan diurus oleh ayah Nizam. Di sisi lain, pengacara dari ayah Nizam juga berstatement bahwa ini adalah perkara yang berbeda. Beda kasus dan juga beda tempat dan waktu kejadian perkara. Demikian imbuhnya, kita fokus saja pada permasalahan yang sekarang adanya penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan yang namanya mantan ya mungkin kalau saya sih nggak ada anggapan udah jadi musuh. Mungkin kalau dia nganggap saya musuh, saya tidak pernah melarang dia melihat Nizam. Malah terakhir saya waktu di Garut, Nizam ada kebutuhan, saya lagi nggak ada duit, saya komunikasi sama dia, bukan mau minta ya. Saya kalau ada mestinya pinjam dulu, nanti saya kalau udah ada saya ganti. Dia nggak ada respect. Jadi saya akan menolak mentah-mentah kalau dia menuduh saya melarang Nizam komunikasi sama dia. Kapan dia datang? Kalau istri saya datang ke sini mau melihat Nizam, terus saya umpetin Nizamnya, nah itu saya terima. Dalam arti ini kan tidak pernah. Selama Nizam sama saya, ibu Nizam tidak pernah datang ke sini melihat Nizam. Waduh. Ayah Nizam bantah. Bentar. Ayah Nizam bantah nikah 12 kali, tapi 6 kali gitu. Ayah Nizam bantah nikah 12 kali guys.
aslinya cuma 6 kali, cuman itu yang 12 pengakuan 12 itu cuman bercanda sama teman-temannya, pernah cerita. Coba tonton penjelasannya di atas ini. Pernah menikah 12 kali Itu berlebihan ya. Jadi yang serinya. Berlebihan ya Pak? Itu berlebihan. Yang aslinya saya 6 kali nikah. Tapi memang saya juga suka kalau ada teman nanya berapa kali nikah 12 kali, tapi aslinya 6 kali. Cuman itu mah saya bercanda supaya saya sama teman-teman saya laku gitu. Bobodoan gitu. Ini tiba-tiba dikasih 12 kali. Astagfirullah. Harusnya kan tanya dulu ke saya yang sebenarnya, langsung ke saya. Jadi saya bisa memaparkan yang satu nomor, yang pertama orang mana, yang kedua orang mana, kan gitu. 12 kali dalam kondisi Atau dibully doi. atau kan yang jadi sasaran saya. Baik Pak Anwar, terima kasih penjelasan. Ini jadi sasaran saya. Aduh, menurut pendapat kalian gimana nih guys ya, infonya dari bapaknya Nizam ya, yang membantah keras bahwasanya dia itu menikah, tidak pernah melakukan menikah 12 kali, tapi setengahnya itu 6 kali gitu guys. Tadi ternyata bapaknya ya, kakeknya Nizam juga pernah menikah, itu nggak tahu benar apa enggak ya, wajahnya tapi mirip guys ya. Nah itu menikah 28 kali, waduh lebih banyak lagi guys, karena ya tadi bilang karena sering sakit ya, hanya kawin cerai gitu ya, sering ditinggal, nah diselingkuhi lah gitu ya. Nah menurut pendapat kalian gimana, bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu infonya dari Nizam, kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian dan see you.